Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Sudah lama ya tidak membahas tentang transfer pemain atau sepak bola dunia ya. Mari kita bahas aja sekarang langsung ya. Aduh. Oke, langsung saja kabar premi yang pertama adalah None Madueke akhirnya sudah sepakat untuk bergabung ke Arsenal ya dengan mahar kalau nggak salah 50 juta ya, 50 juta atau 55 ya, tadi gue lupa deh, sekitar segitu. Dan Madueke menurut gue adalah salah satu opsi yang bagus untuk apa, untuk kompetitor untuk Martinelli, karena menurut gue Trossard ya, ini pendapat gue pribadi, Trossard menurut gue udah nggak ada di levelnya Arsenal sih, udah kurang lah, bukan tipikal pemain yang bisa gendong. Jadi Madueke, dan juga mungkin untuk ganti Sterling juga ya, Sterling ya udah habis menurut gua. Madueke bisa digunakan untuk mengganti Sterling gitu ya. Jadi untuk pelapisnya Saka juga bisa gitu ya. Jadi good luck sekali untuk Madueke, dan bukan hanya Madueke, Gyökeres juga hampir resmi ya, karena Sporting dan Arsenal ini hanya tinggal deal-dealan soal harga ya, dimana Arsenal sudah memberi tawaran baru 63 juta euro plus 10 juta add-ons, tapi Sporting masih belum menerima. Sporting katanya minta 75 ya, Sporting minta 75. Jadi kita lihat deal-dealannya akan di berapa, karena Gyökeresnya sudah mau ke Arsenal, katanya sudah juga akan berangkat ke London, katanya juga bahkan sudah memutuskan pacarnya ya demi bisa ke Arsenal. Jadi memang Gyökeresnya sudah mau, berarti tinggal dari deal-dealan harga antara Sporting dan Arsenal, karena Gyökeresnya sendiri katanya sudah nggak mau latihan di Lisbon lagi ya, sudah nggak mau lagi latihan di Sporting. Jadi kalau situasi ini terlalu berlarut-larut, kasihan juga Gyökeresnya akan toksik, sama seperti kasus Osimhen ya, ya. Kita langsung aja ke Osimhen juga masih menggantung ya karirnya. Gue nggak tahu entah kemana. Galatasaray sebenarnya sudah mengajukan tawaran 50 juta euro kepada Napoli, namun Napoli menolak. Katanya akan dinaikkan lagi, tapi katanya Napoli tidak akan memprioritaskan Galatasaray. Jadi Napoli masih menunggu tawaran dan masih ditarik ulur juga sama Napolinya. Kenapa? Karena Napoli mungkin menganggap kalau Osimhen ini adalah berlian di transfer kali ini, sehingga banyak yang mau. Mungkin dia ingin meraih uang setinggi-tingginya dari Osimhen. Sementara kalau nggak salah klausul pelepasan Osimhen itu 75 juta ya. Jadi kita nggak tahu, katanya Galatasaray akan menaikkan lagi tawarannya. Sebenarnya gini loh, kalau bisa gua kasih ini ya, gua rasa Galatasaray sebenarnya nggak butuh-butuh banget Osimhen sih. Pemain sekelas Osimhen kalau untuk kelas Galatasaray cukup disayangkan aja gitu. Karena apa? Karena Osimhen pertama masih muda, kedua Galatasaray itu bukan bermain di liga yang besar ya, bukan bermain di liga yang, taruhlah Galatasaray juga bukan tim yang langganan juara UCL atau juara Europa League. Jadi cukup disayangkan kalau Osimhen hanya berakhir di Galatasaray ya. Nanti sama kayak Icardi kasusnya. Icardi juga ya gitulah, jadi malah jadi tempat pemain-pemain bermasalah ya Galatasaray. Jadi kita lihat nanti Osimhen akan seperti apa. Sementara Real Madrid akhirnya resmi mendatangkan Antonio Caceres dari Benfica ya. Ini sebenarnya pemain Madrid ya, Caceres ini, cuman dia pindah ke Benfica dan akhirnya didatangkan lagi ke Madrid dengan mahar sekitar 40 berapa tadi gue baca ya, 48 ya, 48 10 add-on atau berapa ya tadi, 48 add-on kalau nggak salah ya. Jadi gue baca lagi, udah gue lupa deh, kalau nggak salah 48 juta ya. Ini lumayan besar ya sebenarnya untuk pemain yang selevel Caceres ini. Berarti posisi siapa yang akan digeser, entah Mendy entah Fran, tapi kalau feeling gue kayaknya Fran Garcia yang akan tersingkir ya, kayaknya melihat Caceres hadir. Kemudian
Real Madrid juga masih mengincar satu center back lagi. Ya, dan Real Madrid mengincar Ibrahima Konate dari Liverpool. Sementara Sementara problem sedang dialami oleh Liverpool di mana Ibrahima Konate kembali menolak perpanjangan kontrak 3 kali berturut-turut. Dan Liverpool karena tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, karena waktu itu TAA juga keluar gratis, maka Konate akhirnya dimasukkan ke list jual Liverpool musim ini. Kan kemarin pun di uji coba Konate nggak main ya. Akan dimasukkan ke list jual di mana Liverpool menginginkan 60 juta euro untuk Ibrahima Konate. Kontrak hanya tinggal 1 tahun ya. Tapi gue rasa banyak klub yang akan mentarik ulur sih. Real Madrid ingin Konate gratis, berarti kok Real Madrid harus menunggu 1 tahun lagi. Sementara Barcelona juga ingin Konate gratis. Jadi Barcelona juga ingin menunggu, ingin bersabar 1 tahun lagi. Jadi kita lihat siapa tim yang berani untuk membeli Konate di sisa 1 musim ini. Tapi gue rasa kalau klub yang pintar ya dalam berbisnis ya mereka akan menunggu aja, karena Konate-nya sendiri sudah sering menolak perpanjangan kontrak. Mungkin kalau Liverpool tidak mau mengulangi kesalahannya sama ya harganya diturunkan sih jadi 40 atau 45 mungkin bisa. Gitu ya. Sementara dari Liverpool, masih dari Liverpool mengincar 2 pemain Prancis ya. Ini gue bacanya dari portal beritanya Prancis ya. Mengincar 2 pemain Prancis, yaitu pertama Christopher Nkunku dari Chelsea, dan yang kedua ada Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Satu hal yang menarik adalah gue nggak ngerti kenapa Liverpool menginginkan Mateta. Kalau Nkunku gue masih bisa paham kenapa, karena Nkunku ini yang sangat mirip dengan Jota ya, almarhum Jota. Nkunku ini bisa banget jadi penggantinya Jota. Dia bisa main di kiri dan bisa main di tengah, kan Nkunku sama dengan Jota. Jota juga bisa main di kiri, bisa main di tengah. Ya, bisa main jadi striker juga. Tapi kalau untuk Jean-Philippe Mateta, gue rasa Mateta bukan pengganti yang cocok untuk Nunes kalau untuk gue. Karena di Crystal Palace pun Mateta ini terlalu sering melebar mainnya. Terlalu sering melebar, jarang ada di kotak penalti stay gitu. Sementara Liverpool sebenarnya butuh striker yang nomor 9. Atau ini aja false nine sekalian kayak Firmino gitu ya. Karena kalau ada Nkunku di kiri atau kalau masih ada Luis Diaz, mungkin Luis Diaz di kiri, kemudian Salah di kanan, pakai satu complete forward atau satu false nine juga nggak masalah gitu ya. Yang makanya gue tidak paham kenapa Mateta diincar. Tapi ya kita nggak tahu Arne Slot berpikir seperti apa. Tapi kalau untuk Nkunku gue masih paham, dan harga Nkunku tuh sekitar 30 juta pounds ya, sekitar 30 juta pounds, jadi cukup murah meriah ya untuk sekedar pemain kedalaman ya, kedalaman untuk mengisi kedalaman squad. Kalau misalkan ada yang nggak perform sekali-sekali bisa diganti sama Nkunku gitu ya. Dan Nkunku juga cukup tajam ya, meskipun akhir-akhir ini dia menurun. Di Chelsea juga udah hampir jarang kepake ya Nkunku, jadi akan cukup good deal sih. Kalau untuk sekedar kedalaman good deal ya Nkunku untuk Liverpool kalau menurut gue. Oke, itu aja tentang transfer di 24 jam terakhir ya. Baik.